Nama saya Frankie, Mbah. Nama saya Frankie, Mbah. Orang pisan, orang pintu ketelu sampai terakhir. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang berduel dengan Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Gudel, seorang dukun santet sakti mandraguna. Gus Nur Samsun meminta sang dukun menyantet orang yang bernama Nur Samsun, sehingga santet itu menembus tubuh Gus Nur Samsun, hingga tubuhnya terluka dan mengeluarkan darah. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi berbahaya Gus Nur Samsun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Ini kan? Ya Gus, Iya kan? nah benar. Katanya gitu Gus. Katanya sih gitu, kata warga di sini. Katanya rumah paling pojok gitu ya? Iya Gus. Tapi kok sepi? Jadi coba ketok aja Gus. Paling di dalam. Salah rumah nggak? Enggak Gus, katanya sih rumah paling pojok. Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum. Halo Mbak, saya dari Jakarta Mbak. Nama saya Frankie. Frankie Mbak. Saya ada perlu pengen minta tolong. Mohon maaf Mbak, malam-malam ganggu. Dari mana? Dari Jakarta Mbak. Saya Frankie Mbak. Saya dari Jakarta. Pengen minta tolong, minta bantu Mbak. Sama siapa saja ini? Saya berdua sama asisten saya Mbak. Iya. Ben. Sahabat yang berbahagia, orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Gudel, seorang dukun santet yang sangat berbahaya. Konon orang yang disantet sang dukun bisa langsung mati malam itu juga. Dan Gus Nur Samsun datang, mencoba untuk menghentikan dan menyadarkannya. Kisah ini bermula dari seorang tamu yang bercerita kepada Gus Nur Samsun. Tamu tersebut mengatakan bahwa di kampungnya ada seorang warganya yang sudah cukup lama melakukan praktek sesat perdukunan. Orang tersebut bernama Mbah Gudel, yang dikenal warga sebagai dukun Raja Tega. Dukun Gudel ini terkenal dengan kemampuan ilmu santetnya yang sangat luar biasa. Konon orang yang terkena santet dari sang dukun bisa langsung mati hanya dalam waktu 1 malam saja. Dan karena terkenal kehebatannya itu juga, banyak orang-orang tak bertanggung jawab biasa datang untuk meminta bantuan kepadanya untuk melakukan kirim santet. Tentu warga sekitar merasa sangat resah. Apalagi sang dukun juga sangat tega kepada siapa saja, termasuk kepada tetangga yang menurutnya telah mengusik pekerjaannya. Pasti sang dukun sangat marah, bahkan kemudian menyantetnya hingga meninggal dunia. Sebab itu sang tamu tersebut datang dan bercerita kepada Gus Nur Samsun. Dia berharap Gus Nur Samsun bersedia mendatanginya dan menghentikannya. Dan karena dimintai tolong yang demikian itulah Gus Nur Samsun kemudian menjalankan misinya. Gus Nur Samsun ingin mencoba menyelidiki informasi tersebut. Jika cerita itu benar, maka Gus Nur Samsun akan menghentikannya. Maka datanglah Gus Nur Samsun ke rumah dukun Gudel. Dan untuk menjalankan misinya, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Frankie, yang bekerja sebagai foto model dari Jakarta. Tujuannya datang adalah untuk pura-pura minta tolong kirim santet. Dan orang yang disantet adalah bernama Nur Samsun. Awalnya sang dukun merasa curiga. Gus Nur Samsun yang datang membawa kamera adalah hal yang tak biasa dilakukan oleh setiap tamu yang datang kepadanya. Namun setelah memberikan alasan panjang lebar, sang dukun pun kemudian menerima Gus Nur Samsun. Bahkan, dia juga siap memenuhi permintaan Gus Nur Samsun, yang katanya ingin minta tolong kirim santet itu. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya.
Jadi saya kan minta tolong sama si Agung dan si Asep ini untuk menyantet seseorang Mbak. Karena saya punya sahabat saya itu namanya Nur Samsun. Nur Samsu. Nur Samsu. Samsun, bukan Samsu Mbak. Kalau Samsu rokok. Nur Sampun. Ya. bukan Sampun. Nur Samsun, Sun. S-U-N, Sun. Samsun. Nur Samsun. Ya, Nur Samsun. Gitu. Gitu. Ya. Terus Nah, si ada apa dengan Nur Samsun? Sun. Nah, dia itu suka menjegal proyek-proyek saya kalau saya ada penawaran ingin foto model gitu, banyak yang gagal gara-gara dia Mbak. Yang bernama Nur Samsun itu jahat sekali di belakang saya. Kalau di depan saya baik Mbak, menjilat-jilat Mbak, maksudnya Bentar. Namanya Nur Samsun. paham ya? Nah, Paham. jadi dan ini tidak mudah. Hmm. Ini tidak mudah karena Nur Samsun itu juga mempunyai orang-orang hebat. Tapi saya tahu kelemahannya orang-orang hebat tersebut. Oh, berarti tahu kelemahannya. Wah, hebat Mbak. Mbah Gudel. Gudel. Nah, ini gini, Nak Franky, Iya Mbak. karena Nak Franky pengen cepat-cepat Nur Samsun untuk disantet karena mengganggu pekerjaan Nak Franky. Ini saya katakan Iya Mbak. Ngomong aja Mbak. Mbak minta apa gitu? nggih kedah wonten maharipun Apa Harus ada maharnya. harus ada maharnya? Iya, mahar itu biayanya Gus. Mahar Biaya biaya. Mas. Iya. ya mahar itu semacam syarat Oh, syarat. Syarat. Berapa itu Mbak? syarat untuk mempercepat ilmu bah masuk ke sana. Oke. Gitu. Saya akan cukupi semua keinginan Mbak. Asal orang itu, Nur Samsun itu cepat mati. Paling lama berapa lama Mbak? Tergantung lah. Tergantung maharnya. Nah, Itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa sehari, bisa 1 minggu. 1 jam Mbak, 1 jam. Berapa Mbak? Sebentar, saya tak tanyakan dulu. Tanya Mbak Guru. Hmm, Mbak Guru nggak ada. Ya, 6.600.000. 6.600.000. Ya, 6.600.000. Iya. Sebentar ya, 6.600.000. Saya cukupi Mbak. Tapi nggak tahu ini saya bawa uang berapa Mbak? Ini tolong coba ditaruh di sini dulu. Taruh sini Mbak. Ya. Oh, Oke, sebentar. jaminan apa lagi ya? Nah, Iya, benar, Mas. nanti Nak Franky juga harus terus terang Iya Mbak. nanti untuk genepe kekurangannya seperti yang Mbah katakan tadi itu. Nanti kapan Kekurangannya 1 jam mati ya Mbak tapi ya? biar saya cepat menyelesaikan Ya. apa yang diminta Nak 1 Franky. jam mati, nanti setelah selesai dia mati, kan saya masih di sini Mbak. Mhm, Nanti saya akan memerintahkan asisten saya untuk ngambil uang di bank Mbak mhm, malam ini. mhm. Kamu siap ya ke bank ya nanti ya? Iya Mas, siap. Tanda jadi 2 lembar. 2 lembar Mbak. Ini lebih dari 3 juta Mbak. Halo, Nak. Siapa? Nama saya. Nur. Oh, si yang pengen tak santet Mbak. Ya. Namanya Nur Samsun. Nah, itu kira-kira Nah, umurnya perkiraan umurnya sekitar 30 tahun atau waktu itu dia ulang tahun 32 ya? 32. 32 tahun Mbak. Iya Mas. kalau sama anak Franky jauh apa? Setara Mbak, paling Oh, setara. apa namanya? Sedikit lah Mbak selisihnya. Sepantaran. Nah, Samsul. cuman bedanya kalau dia orang Jawa, kalau saya asli orang Jakarta Mbak. Gitu. Itu kota apa Mbak? Mana? Itu kota apa Mbak? Ah, Kok itu ada darah-darahnya itu enggak lancipnya? apa-apa. Sudah ditunggu saja. Oh iya Mbak. Anak Franky Kita tunggu ya Bro. Iya Mas, siap. tunggu saja. Nur Samsun. Nur Samsun.
Ada apa nih? Loh, Mbah, tiba-tiba perut saya sakit, Mbah. Saya kayaknya, Loh, anu Mbah, saya seharian belum makan, Mbah. Kayaknya saya telat makan. Mah saya kambuh kayaknya. ya jangan dibiasakan. Iya, Dah, Mbah. duduk yang bagus lagi. Saya soalnya nggak terbiasa puasa, Mbah. Ya, duduk yang bagus lagi. Sambil menunggu ritual ini nanti terselesaikan. Nah, tolong dijaga, jangan terlalu berisik karena ini akan mengganggu ketenangan Simbah Iya, Mbah. untuk melaksanakan pekerjaan. Itu dia, Nak. Iya, Mbah. Siap. Paham, ya? Siap, Mbah. Siap. Diempet dulu apa deh? Iya. Ditahan dulu. Ditahan dulu, Ditahan. Ya. ditahan dulu, Iya, Mbah. ditahan dulu. Bersangsa. Nah, Mohon maaf, Bah. Saya nggak bisa nahan suara saya. Perut saya kabur lagi, Bah. Aduh, emas saya pernah masuk rumah sakit gara-gara emas saya ini, Bah. ini tidak akan terselesaikan Mohon maaf, Bah. Mohon karena maaf. Franky terus mengganggu ritual Mbah Gudel. Tolong ditahan karena sudah 2 kali saya mengirim itu belum sampai ke tempat. Kak Franky sudah mengganggu dengan suara fisik. Paham nggak? Gini, mohon maaf. Mohon maaf. Jadi ini mau dilanjutkan apa tidak? Iya, Bah. Iya. Lanjutkan, Bah. Supaya Nur Samsun mati, Bah. Cepat mati. Nur Samsun. Nama saya Franky, Bah. Orang Nama saya Franky, Bah. pisan, orang pintu ketelu sampai terakhir. Kali tak tusuk. Enggak, malah yang sakit kamu. Kamu mau mencoba ilmu saya? Atau mau apa tujuan kamu di sini? Ha? Saya pengen menyangkat Nur Samsun, Bah. Siapa namamu sebenarnya? Saya Franky, Bah. Siapa namamu sebenarnya? Hah? Kamu siapa? Jangan rezeki saya, Bah. Saya tidak bisa bernafas. Kamu berarti. Karena kamu hebat. Hebat apanya? Hah? Hebat apanya? Saya sudah berprasangka. Prasangka apa? Aduh, mata saya berkaca-kaca. Hah? Kamu hanya akan mencoba ilmu saya. Ya, saya paham. Singkirkan tuh, gak ada gunanya itu. Saya yang bernama Nur Samsun. Bantu saya, Mbak. Bantu saya. Bantu saya, Mbak. Bantu saya, Mbak. Bantu saya. Apa? Nggak ada gunanya, itu nggak ada gunanya. Saya datang ke sini, sebenarnya saya disuruh sama seseorang yang rumahnya tidak jauh dari rumah jenengan. Saya aslinya orang Jawa, nama saya Nur Samsun. Kegiatan saya, hobi saya adalah mendatangi dukun-dukun yang selalu mencoba ilmunya di jalan yang salah. Sudah saya duga. Sudah sampai duga-duga apa? Sampai tahu apa? Dari tadi sampai nggak ngerti apa-apa kok. Satu Sampai kali tahu. saya tusuk bawang. Eyang berkata dengan filenya. Yang siapa mana yangnya mana? Nggak ada yangnya. 2 kali saya tusuk bawang. Maha Guru memberikan feeling. Hati-hati dengan dia. Ngomong kosong, Mbak. Nggak ada maha guru, adanya genteng. 3 kali saya tusuk bawang. Ternyata benar. Kamu. Apa? Slow, santai nih. Ternyata memang kamu dianya yang mau merusak ritual saya. Nah, orang-orang seperti jenengan kalau tidak ditipu dengan seperti ini tidak bisa disadarkan. Jenengan seperti orang-orang jenengan ini bisa disadarkan dengan cara seperti ini memang.
Apakah Anda yakin? Saya yakin karena saya berusaha untuk beriman kepada Allah. Karena iman adalah suatu kunci dari keyakinan, awal dari keyakinan saya. Di mana ada kemunafikan, kemungkaran, kesesatan, kesyirikan, semua itu tidak akan kekal di dunia ini. Keyakinan Anda akan berujung maut di sini. Jangan banyak ngomong, Mbak. Keluarkan semua ilmu yang dari yang guru sampean. Akan berujung maut di sini. Basi. Bangun. Merasa sepi bangun. Apa yang jadi gunung? Tuh. Bangun. Lihat. Wah, tenang ya. Baru 2 kali, Mbak. Ini yang terakhir. Lihat. Sampai mau tahu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada ilmu dari yang gurumu. Kita buktikan mana yang gurumu yang selama ini kamu sembah-sembah. Apa lagi boleh cinta kayak gitu? Mau pakai cap. Mau pakai cap dah. Aduh, kecil-kecil. Aduh, kecil-kecil. Aduh. Ini rasakan biar tahu rasanya stroke. Saya bikin stroke kamu. Saya bikin lumpuh sampean. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gus Nur Samsun dengan Dukun Gudel. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkannya. Setelah itulah Gus Nur Samsun kemudian memberikan pelajaran. Gus Nur Samsun menghajar tubuh sang dukun, dan menghancurkan kekuatan iblis yang dimilikinya. Sehingga tampak tubuh sang dukun bergetar hebat, yang sepertinya sekarat meregang nyawa. Berharap sang dukun jera dan sadar, dan meninggalkan praktek sesat yang selama ini dilakukannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah.